Hai guys, ketemu lagi dengan aku Yelna Yuristiari dalam YouTube channel aku Yelna Yuristiari. Nah, kesempatan kali ini aku mau melanjutkan perjalanan aku kemarin di kanal Pangalans yang ada di Tamatave atau Toamasina, Madagaskar. Nah, jadi kemarin kan kita udah sampai nih di pantai. Nah, abaikan mata bengkak aku ya. Jadi aku itu punya mata bengkak di sebelah kiri karena digigit serangga mungkin. Nah, ini pantainya. Jadi untuk nama pantainya sendiri aku kurang paham karena memang si tour guide-nya juga nggak ada bilang nama pantainya. Tapi di pantai ini ada sebuah tempat yang disakralkan oleh masyarakat sekitar atau oleh penduduk desa. Jadi di pantai ini ada tempat penyembelihan hewan gitu. Jadi nanti kepala hewannya itu ditusukkan ke satu batang runcing yang ada dekat pantai ini. Jadi nanti kepala hewan kurban atau apa namanya sacrifice hewan untuk sacrifice-nya itu ditancapkan lah sebagai tanda gitu, sebagai simbol gitu. Nah, ini adalah perahu nelayan yang ada di daerah pantai ini. Jadi kemungkinan besar masyarakat pedesaan yang tadi tinggal di desa apa itu namanya, mereka mencari ikan dan mereka itu bertolak dari pantai ini gitu. Small house and they are living just over there. After maybe in the afternoon you can visit the house that they are building with the bamboos. Okay. But the way in the channel, so they doesn't like it so much. But the people with the skipper, with the Surfing board. they prefer this one surfing. because of the waves. Yeah, surfing. Yes. With the surf. Yeah. Surf. Surf, Yeah. surfing, yeah. Bagus ya. So they are, as we see, that is canoes while working in the night. They are working in the night and after they really. Nah, kalau kalian lihat pantainya sendiri itu dia warnanya biru. Jadi hari ini aku pergi jalan-jalan one day tour ke pantai, terus kita ke village-nya orang Madagaskar. Jadi aku pergi sama 3 orang orang kantor. Jadi kalau kalian bisa lihat di situ itu di belakang aku itu adalah Indian Ocean, dan itu ombaknya cukup gede tapi nggak terlalu gede kalau dibandingkan dengan ombak yang ada di Yogyakarta. Kayaknya yang di Yogyakarta itu lebih gede, tapi karena mungkin ini COVID, di sini nggak terlalu banyak orang. Aku bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman ada 6 orang di sini, dan restoran juga ada, tapi restoran itu lagi tutup. Jadi kita semua itu ya cuma foto-foto di sini. Terus tour guide-nya itu menjelaskan ini pantai apa, terus masyarakat di sini tinggal di mana, mata pencariannya apa, ya seperti itu. Tapi basically ini pantainya bagus. This beach is very beautiful and awesome. I like this place, but unlucky this place is far away from my home, so maybe I just see this place one time in my life when I'm working in Madagascar. So this is my video to remembering Madagascar. I mean Tamatave. Setelah dari pantai, kita menuju ke Eden Hotel atau Eden Resort yang tadi. Jadi di tengah perjalanan tadi aku sempat ambil merica dan nyobain merica mentah. Nah, ini perjalanan menuju Eden Hotel, dan ini ada anak yang lagi mancing. Terus tour guide-nya menerangkan banyak hal selama perjalanan.
banyak. Pucuk ubi. Cassava. Ananas. This is the cassava. You eat the leaves of cassava? Yes, cassava leaves. Ah. Yes. You eat the leaves also? Yes. We eat the leaf, yeah, we eat. Yeah. The young leaf. Yeah. And that's the most delicious Malagasy food. The leaves of the cassava mix them the pig with the pig. Oh. Ah. the pig meat, the meat of the pig. Oh. And that's called raftut sianokusuk. Oh, that is very delicious. Yes, for the Malagasy. Oh, And okay. this is raftut sianokusuk, the cassava leaves with the pigs, the meat of the pigs. Yes. Yes, they know it. They when you repeat it, they know it. Raftut sianokusuk. Yeah, like pizza for the other countries. Okay. Pizza or pasta for the Chinese. I And see. we the raftut and enokusuk. This is what? Church. The church. Ah, that is the church. And you remark what I have explained it. Even if this is a church, there is the existence of these trees. Oh, Did you remember the explanation of that is the crocodile tree. trees? Trees. The reason is to seal the The evil. evil spirit. Yeah. I see. Yeah. But even the church, they use it. Yeah. The church. The church. The church. Nama dia tu. Jesusi Mamun. Mamunji. Yeah. This is the Mamun church. means rescue. And Ah. Jesus is Jesus. Jesus rescue. Yes. Ang butisay na. Fiangbong Nana, what is that? Church. Ah. Yes. Ang butisay na. Jadi guys, selama perjalanan ini tour guide-nya itu menjelaskan kepada kita kalau ternyata orang Madagaskar ini juga makan daun ubi gitu. Jadi mereka itu makanan favoritnya itu daun ubi. Mungkin gulai daun ubi atau sup daun ubi. Aku juga kurang ngerti. Nah, ini perjalanan menuju Eden Resort. Jadi Eden Resort itu adalah resort yang dimiliki oleh orang tua yang punya tour and travel agent ini tadi, yang Chrismia Tours tadi. Jadi kalau misalnya kalian mau menginap di Eden Resort, itu kalian bisa booking lewat Chrismia Tours Madagaskar juga. Nah, ini pintu masuknya. Jadi konsep dari resort ini sendiri itu lebih ke back to nature. Nah, kalian bisa lihat banyaknya pepohonan di resort ini. Kemudian di resort ini juga mereka menyediakan semacam bungalow. Jadi kalau misalnya kalian mau nginap, kalian bisa nginap itu dan kalian akan merasakan itu nginap seperti di alam gitu. Nah, ini perjalanan maksudnya arah masuk resortnya itu. Nah, ini mereka juga punya kolam buatan, terus mereka ada tanaman-tanaman, ada tanaman mangga, ada bunga-bungaan. Nah, ini restorannya mereka. Tapi mungkin kami nggak akan makan di situ. Nah, ini setelah makan kami keluar lagi nih, maksudnya jalan-jalan lagi dengan bot yang tadi. Sekarang kami menuju ke muara kanal. Jadi pertemuan antara sungai dengan laut. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini kanalnya itu bukan lagi kanal buatan, akan tetapi ini lebih ke sungai alami yang ada di Tamatak atau Tongasin. Nah, itu ada bebek itu bukan, hanya sampah yang melayang. Jadi di sini kalian bisa lihat itu sungainya cukup besar dan ini lebih ke area ini sih lebih ke area muara kanal itu sendiri, karena kita udah bisa merasakan adanya air pasang dari laut, tapi airnya nggak terlalu besar gitu, maksudnya ombaknya nggak terlalu besar. Nah, ini adalah view dari muara kanal Pangalans yang ada di Tamatak. Jadi kalau misalnya kalian kesini, kalian jangan lupa
bawa oleh-oleh untuk anak-anak yang ada di desa tadi. Terus kalian jangan lupa juga bawa air minum karena ini cuacanya panas banget, tapi sepanas-panasnya Madagaskar menurut aku itu lebih panas di Batam. Karena untuk suhunya sendiri kalau di Madagaskar itu suhunya bisa 25 derajat Celcius, sedangkan di Batam itu kita bisa sampai 32 derajat Celcius. Panas-panas kalau misalnya kita berada tepat di bawah matahari gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya kita di bawah shade atau di bawah di dalam bot itu panasnya nggak terlalu terasa gitu. Nah ini kita jalan dari Muara tadi kan kita parkirkan botnya di Muara, terus kita jalan ke arah lautnya. Jadi kalau kata tour guide-nya di sini di daerah ini banyak orang yang kemah-kemah gitu. Jadi menurut aku sih kalau kita kemah di sini itu bagus banget karena kita bisa lihat bintang gitu. Bintangnya pasti cerah, maksudnya langitnya pasti terlihat lebih luas karena yang pertama nggak ada bangunan ataupun cahaya di sekitarnya yang menutupi cahaya dari langitnya itu sendiri, dan yang kedua itu karena tempatnya datar. Jadi menurut aku ini adalah tempat camping yang perfect, tapi aku nggak tahu keamanannya karena kita juga nggak pernah camping di sini. Nah ini kalian bisa lihat banyak kayu-kayu, jadi aku pernah tanya ini kayu-kayunya kayu apa. Nah ini kebanyakan sampah-sampah ini adalah sampah kayu-kayu bambu. Jadi karena itu tadi kanal membawa bambu dari daerah utara ke selatan, jadi itu banyak bambu yang ibaratnya hanyut dan terkumpul lah di daerah sini gitu. Nah kalau misalnya kita camping, bambu-bambu ini kita bisa jadikan kayu bakarnya, jadi kita nggak usah cari kayu-kayu lagi ya kan. Nah ini tour guide-nya menjelaskan segala hal yang dia tahu kepada kami, dan pada titik ini jujur kami sudah merasa sangat kelelahan karena jalannya ini cukup jauh, mungkin sekitar 1 kilometer jalannya di tengah hari-hari bolong. Ini jam 2 apa jam 3an kalau nggak salah aku. Jadi cuacanya panas. Jadi kalau di Madagaskar itu kalau jam 5 itu seperti jam 4-nya Indonesia. Kalau jam 6 itu seperti jam 5-nya Indonesia. Jadi masih terang. Nah, ini view dari laut. Kalau misalnya kalian lihat view-nya itu bagus banget, dan suara ombaknya itu kalau kalian pernah dengar suara ombak yang untuk tidur gitu kayak apa? Kan ada apps yang kita dengarkan suara ombak gitu. Nah, ini suara ombaknya persis, maksudnya bagus banget gitu suara ombaknya. Tapi aku juga takut kalau misalnya aku nginap di daerah sini karena aku worry kalau tiba-tiba ada tsunami karena ini adalah samudra. Tapi berdasarkan yang pernah aku baca itu pertemuan lempeng. Jadi pertemuan lempeng di daerah timur Madagaskar itu jaraknya cukup jauh. Kalau misalnya Pulau Sumatera kan itu pertemuan lempengnya itu dekat ya dengan pulaunya. Jadi itulah alasan kenapa pas adanya gempa itu lebih sering terjadi di daerah Padang karena pertemuan lempengnya itu di daerah Padang gitu, di pesisir pantai Padang. Nah, setelah dari Muara kita balik ke Eden Park yang tadi, Eden Hotel. Kemudian kita pulangnya itu naik boat yang gede. Jadi ini namanya Rainboat kalau nggak salah. Nah ini bagian decknya, di atasnya boatnya, big boatnya seperti ini. Jadi kalian juga bisa menginap di boat ini. Jadi mereka juga punya paket tour yang mana kalian bisa nginap 1 malam, terus kalian makan di sini, terus kalian bisa tidur jadi di bawahnya ini ada kamar. Nah ini tour guide kita masih menjelaskan. Jadi satu hal yang aku suka dari tour guide ini, jadi dia menjelaskan apapun yang dia tahu. Jadi kita tahu banyak hal tentang Madagaskar itu ketika udah ketemu dengan dia. Jadi dia ceritakan semua dari segi politik, kemudian culture-nya, kemudian daerahnya bagaimana, apa-apa saja yang ada, segala macam lah pokoknya. Nah kalian bisa lihat di sebelah kanan itu rumah warga
atau perkampungannya. Kemudian jadi satu hal yang aku pelajari juga, karena misalnya di Madagaskar ini mereka itu suka menanam mangga. Jadi hampir di setiap rumah itu mereka punya pohon mangga sendiri, dan mereka juga punya banyak sekali pohon eukaliptus. Jadi ini di kiri kanan sungai ini ada banyak pohon eukaliptus. Kalau kata si tour guide-nya, itu eukaliptus itu ditanam karena pada saat pembangunan kanal itu banyak orang yang terkena malaria. Jadi mereka menumbuhkan pohon eukaliptus itu untuk sebagai anti malaria lah istilahnya, dan sebagai obat-obatan. Jadi eukaliptus itu banyak digunakan untuk obat-obatan gitu di Madagaskar. Kemudian kalau misalnya kalian pergi ke pasar, kalian bisa temukan banyak minyak eukaliptus yang dijual dalam bentuk botolan gitu. Kemarin itu aku sempat ke pasar, aku lihat ada minyak eukaliptus, terus ada minyak yilang-yilang itu bunga yang wangi itu, terus ada minyak apa lagi ya? Pokoknya mereka jual segala minyak lah, minyak eukaliptus, minyak jasmin, terus pokoknya banyak. Nah setelah itu, ini adalah kita udah sampai dan kita pulang ke hotel. Thank you, bye bye.